Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Apakah baik? Baik, alhamdulillah Pak. Baik, alhamdulillah Pak. Siapa temannya yang hari ini tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua. Ya. Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Mbak Fidila dipimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih Mbak Fidila sudah dibantu untuk berdoa teman-temannya. Anak-anak, siapa yang masih ingat di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Teks puisi. Teks puisi. Masih ingat gak apa itu teks puisi? Bahasa kita karya sastra, Bangun. Sastra Pak. Sastra. Hampir sama ya sama Mbak Sevira ya. Ya Pak, Apa itu Mas Fadil? ungkapan hati. Ungkapan sebuah perasaan. Ya. Baik. Kalau di minggu kemarin kita sudah membahas tentang teks puisi, hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Mbak Feby, apa yang saudari ketahui tentang teks prosedur? Langkah-langkah Pak. Langkah-langkah Pak, Mbak Fidila. Tutorial Pak. Tutorial Pak, Mas Fadil. Pas. Mbak Anggun. Apa itu teks prosedur? Teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Mbak Sevira. Cara. Bisa anak-anak lihat semuanya pengertian dari teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Jadi bahasa mudahnya, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisikan tentang langkah-langkah, cara membuat sesuatu, atau yang anak-anak familiar dengan sebuah tutorial seperti itu. Lalu apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Ada yang tahu tujuannya? Belum bisa Pak. Tujuan teks prosedur itu untuk menjelaskan sebuah langkah-langkah secara rinci dan terstruktur. Supaya apa? Supaya dalam kalian membuat sesuatu itu tidak gagal hasilnya. Jadi kalian harus mengikuti step by step seperti itu. Lalu kita masuk ke jenis-jenis teks prosedur. Siapa yang tahu ada berapa jenis teks prosedur? Mbak Fidila, silakan. Ada 3. Ada 3, apa saja? Sederhana. Kompleks. Protokol. Pintar sekali Mbak Fidila. Ini sudah belajar ya kayaknya ya? Ya. Sudah dong. Baik, yang pertama ada teks prosedur sederhana atau teks prosedur yang alat dan bahannya, langkah-langkahnya itu sedikit, tidak banyak dan tidak rumit. Itu teks prosedur sederhana. Lalu selanjutnya teks prosedur kompleks atau teks prosedur yang langkah-langkahnya itu tidak bisa diubah, harus mengikuti step by step, nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya, tidak bisa diubah-ubah, ditukar-tukar. Selanjutnya teks prosedur protokol. Apa itu teks prosedur protokol? Ya Pak, Apa? teks prosedur protokol langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, Langkah-langkahnya bisa tapi dibolak-balik, tetap bisa tercapai. tujuannya tetap tercapai. Teks prosedur protokol dapat diubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang berlaku. Jadi tidak harus mengikuti langkah-langkah yang ada. Begitu. Selanjutnya saya akan berikan ciri-ciri teks prosedur. Mbak Anggun silakan dibaca.
Ciri-ciri teks prosedur yang pertama menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata-kata penghubung atau konjungsi untuk menguatkan kegiatan. Selanjutnya, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dan yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, disebut tips. Disebut sebuah tips. Terima kasih Mbak Gun sudah dibantu bacakan. Mbak Feby, bagaimana jika di antara salah satu ini tidak ada? Apa yang akan terjadi? Rancu, Pak. Rancu Pak. Mas Fadil, Gagal, Pak. gagal. Mbak Sevilla, nggak jadi. Teks prosedurnya nggak jelas, tidak rinci, tidak sesuai. Selanjutnya saya berikan contoh teks prosedur sederhana. Mbak Feby, kenapa ini disebut sebagai teks prosedur sederhana? Ada 2 atau 3, Pak. Ada 2 atau 3. Apanya yang ada 2 atau 3? Bahannya, Bahannya Pak. Apalagi? langkah-langkah. Langkah-langkahnya Pak. Bangun, kenapa ini disebut sebagai teks prosedur kompleks? Karena tidak bisa, karena harus mengikuti step by step. Karena harus step by step. Apalagi? Tidak bisa acak. Karena cukup rumit. Mbak Sevilla, kenapa disebut sebagai teks prosedur protokol? Bisa diacak. Bisa diacak. Kenapa bisa diacak? Mbak Feby, kenapa bisa diacak? Tidak ada alat khusus. Tidak ada alat khusus. Baik, Mbak Fidila, kenapa ini bisa diacak? Karena ini mengikuti situasinya. Karena harus sesuai dengan situasi yang ada. Begitu teks protokol. Tidak harus tetap. Baik, sampai sini apakah sudah cukup paham sedikit tentang teks prosedur? Paham. Baik, kalau anak-anak semua paham, Bapak akan berikan tugas. Ini silakan kalian bentuk kelompok. Mbak Fidila, Mbak Feby, dan Mas Fadil sebagai kelompok 1, Mbak Sevilla dan Mbak Anggun kelompok 2. Silakan dilihat dulu tugasnya. Silakan dilihat dulu petunjuk pengerjaannya. Di situ saya berikan 3 teks, masing-masing dari setiap jenis teks prosedur yang ada. Silakan dibaca dan dijawab dengan benar. Mas Fadil, ayo dibantu temannya. Sini. Oh iya. Saya berikan waktu 3 menit untuk menjawab. Ada kesulitan? Tidak, Pak. 21 bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kelompok 2? Sudah. Sudah. Masa sudah cepat sekali ya? Sangat pinter, Pak. Sangat pintar Pak. Waktunya 1 menit lagi. Sudah, Pak. Sudah. Silakan masing-masing kelompok 1 orang maju ke depan. Ayo Mbak Fidila silakan maju. Mbak Sevilla, Mbak Anggun silakan maju. 1 saja. Ayo segera maju. Kelompok 1 membacakan jawaban nomor 1 sampai dengan 3. Oke. Silakan. Baik, Pak. Harus 1, Pak.
bisa didengarkan ya teman-temanku semuanya. Nomor 1, di antara teks A, B, C, manakah yang termasuk dalam teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol? Teks yang A itu termasuk sederhana, terus yang B itu protokol, yang C kompleks. Pada teks di atas, berapakah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat jus buah? Ada 7 alat dan bahan untuk membuat jus segar. Lanjut nomor 3. Yang ketiga, pada teks A, jika tutup galon tidak dibuka terlebih dahulu sebelum diangkat, apa yang akan terjadi? Galon yang tidak bisa digunakan karena airnya tidak akan mengalir. Baik. Bisa dilanjutkan Lanjut kelompok kelompok 2. Nomor 4. Soalnya adalah perhatikan ketiga teks tersebut, manakah di antara teks A, B, C yang pada bagian langkah-langkahnya bisa diputar atau diubah sesuai dengan situasi tertentu. Jawabannya adalah teks B, karena merupakan jenis teks prosedur protokol yang langkah-langkahnya dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Nomor 5, lihatlah teks B, apakah fungsi sabun pada teks tersebut untuk membersihkan kuman dan membersihkan tangan ketika sedang mencuci tangan. Nomor 6, manakah di antara teks tersebut yang paling mudah untuk dilakukan? Teks A, karena teks A merupakan teks prosedur sederhana dan menjadi yang paling mudah untuk dilakukan. Nomor 7 yang terakhir, apa perbedaan yang paling terlihat di antara teks A, B, dan C? Jelaskan. Teks A menjadi teks yang paling mudah untuk dilakukan, maka dari itu teks A dapat dikatakan sebagai teks prosedur sederhana. Teks B menjadi teks yang dapat diubah sesuai dengan situasi tertentu, maka dari itu teks B dapat dikatakan sebagai teks prosedur protokol. Teks C menjadi teks yang bagian langkah-langkahnya tidak dapat diubah dan harus sesuai dengan prosedur, maka dari itu teks C dapat dikatakan sebagai teks prosedur kompleks. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Sejauh ini, apakah kalian sudah paham sedikit tentang teks prosedur? Paham. Pak. Baik. Di minggu depan, kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Tapi sebelum itu, tadi saya sudah meminta kalian untuk menyiapkan gawai dan membuka puisi ya. Ya. Iya, Pak. Silakan dibuka lagi. Ini untuk kodenya, silakan. Ini baru 4 ya, satu lagi siapa ini yang belum? Itu Pak, ampun Pak, dia tidak punya paket. Baik, saya mulai ya. Silakan dikerjakan. Ini hanya refleksi dan tidak masuk nilai, hanya untuk refleksi pembelajaran hari ini anak-anak. Apakah ada kesulitan? Kesulitan. Iya benar. Wah, bangun ini banyak benarnya ya bangunnya. Iya, soalnya Saya kira juga banyak. Baik, apakah sudah semua? Bentar, bentar Pak. Baik, sekarang gawainya ditahan dulu anak-anak. Sekarang kita kilas balik tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo gawainya ditaruh dulu Mbak Abud, Mas Fadil. Ditaruh dulu. Kita sudah mempelajari apa hari ini anak-anak? teks Teks prosedur. prosedur.
prosedur, jenis-jenis teks jenis-jenisnya, prosedur, strukturnya Oh, kan masih enggak. minggu depan. Ciri-ciri. Ciri-cirinya, definisi teks prosedur, definisinya, baik, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita hanya cukup membahas sampai ciri-ciri teks prosedur saja. Baik, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, silakan kita berdoa dulu. Mas Fadil, silakan dipimpin teman-temannya untuk menutup. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. amin. Berdoa selesai. Baik, sekian materi kita hari ini tentang teks prosedur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Iya Pak, makasih Pak.